Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Idari TV yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan juga nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Islam menuju Peradaban Mulia bersama Idari TV. Salawat bering salam, mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita lantunkan, kita berharap akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Idari TV yang berbahagia, tema pembahasan kita pada hari ini ialah problematika umat dan solusinya. Nah, di samping saya, kita telah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah founder sekaligus pembina Majelis Ilmu Yuk Segera Hijrah. Beliau adalah Ustadz Angel Setiawan atau UWES, atau yang mungkin dikenal juga dengan Ustadz Al-Jadid Abu Najmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Alhamdulillah Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, sebelum kita masuk pembahasan ini, kami sampaikan kepada pemirsa Idari TV bahwasanya beliau ini adalah founder sekaligus pembina Majelis Ilmu Yuk Segera Hijrah. Nah, bagi pemirsa yang ingin mendalami ilmu Islam ataupun memastikan bahwasanya hijrah yang pemirsa lakukan itu memang sebenar-benar hijrah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dapat segera atau dapat langsung menghubungi kontak Ustadz Al-Jadid Abu Najmi ini. Mudah-mudahan dengan berada di majelis ilmu, hijrah yang kita lakukan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Idari TV, Idari pada saat ini melakukan atau mengadakan program namanya Idari Berkurban. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, Idari atau Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban. Menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau sekitar, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Bagi kaum muslimin yang ingin ikut atau ingin mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah atau di running text di bawah layar Anda atau pemirsa, atau dapat juga melihat pemberitahuan di running text yang ada di layar yang pemirsa saksikan. Kemudian bagi pemirsa Idari yang ingin berpartisipasi dalam program ini, biaya atau dana untuk program Idari Berkurban ini ialah sebesar 2.350.000 per orang atau per peserta kurban. Oleh sebab itu, kepada pemirsa yang sudah mentransfer atau sudah mengirimkan biaya kurbannya, dapat mengkonfirmasi ke nomor yang sudah tertera di nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di layar teks layar yang ada di layar pemirsa yang saksikan. Baik pemirsa Idari TV yang berbahagia, tema pembahasan kita pada hari ini ialah problematika umat dan solusinya. Ustadz, problem itu kan kalau dalam dari segi bahasanya adalah masalah.
Nah, apa dari maksud problematika umat ini, Ustaz? Bagaimana atau seperti apa dia, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Hidayah TV dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena dikumpulkan bersama beliau, bersama para sahabat, keluarga dan juga para ulama-ulama yang mukhlis yang terus hidupnya diwakafkan untuk umat, untuk perjuangan umat ini. Baik, dalam pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan problematika umat. Yes, Ustaz. Ya. Sekarang yang harus kita dudukkan itu, problem itu adalah masalah. Betul, Ustaz. Setiap masalah tentu harus diselesaikan. Atau kita biarkan masalah ini saja. Bertambah banyak. Bertambah banyak. Jadi setiap masalah yang datang, jika dia tidak segera diselesaikan, maka akan bertambah masalah. Betul, Ustaz. Tidak akan pernah selesai jika tidak mau menyelesaikan masalah. Maka yang pertama kita lihat hari ini bentuk kesadaran kita sebagai kaum muslimin, sebenarnya kita ini punya masalah atau tidak. Kalau kita berpikir bahwa kita ini hari ini mempunyai masalah, maka kita akan berpikir bagaimana keluar dari masalah. Tapi kalau dia merasa tidak punya masalah atau hidupnya fine-fine saja, bahwa kita ini baik-baik saja Ustadz, nggak ada masalah, ini susah. Iya, Ustaz. Nah, makanya kita harus menelaah dulu, sebenarnya kita ini ada dalam masalah atau tidak. Nah, penyebab masalah itu apa? Nah, tentu kita harus kaji seluruhnya kan, Yes, supaya ketemu solusinya. Jadi kalau kita lihat, kita kembalikan, karena kita ini sebagai orang muslim, orang yang beragama Islam, maka pasti dia merasakan bahwa hari ini itu penuh dengan masalah. Ya. Masalah datang bertubi-tubi. Belum selesai datang masalah satu, muncul masalah berikutnya, betul ya? Yes, Ustaz. Kita flashback sebelumnya, dulu pernah tertimpa bencana alam. Bencana alam ini masalah atau tidak? Masalah. Apakah bencana alam itu datang sendiri, tanah itu bergerak sendiri, air laut itu naik sendiri? Naik sendiri atau ada yang ini memerintahkan ini? Ya, tergantung, Ustaz. Tergantung. Ya, kalau orang mungkin tak beragama mungkin bisa, Ustaz. Ya, baik. Nah, kita lihat masalah itu terus datang silih berganti. Ya, dari tsunami, banjir bandang, gempa bumi, ya kan? Gunung meletus, ya kan? Dan hari ini datang masalah, apa itu? Wabah, virus, ya kan? Yes. Yang masalah yang kemarin belum selesai, datang masalah lagi, iya kan? Sudah selesai belum masalah kemarin itu? Masalah tsunami, belum. Terakhir bencana alam di Palu, sudah selesai belum? Belum, meninggalkan banyak masalah. Kenapa nggak bisa diselesaikan? Karena yang pertama adalah kita lihat dulu keinginan kita untuk menyelesaikan sebenar-benarnya, ya kan? Tentu kalau dia berkeinginan untuk segera menyelesaikan permasalahan tadi, maka dia akan berusaha untuk merumuskan solusinya. Tapi jika tak ada niat untuk memperbaikinya, maka ya dia akan berbuat sekehendak hatinya. Maka tidak akan pernah ketemu solusinya. Maka kalau kita kembalikan kepada Islam, ya kan?
kita harus ada pembanding ini, kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita tak punya maklumat kebenaran dengan kemungkaran, kebatilan tadi itu, maka kita tak tahu bagaimana caranya. Ya, kalau kita flashback, ya, yang hari ini sejarah itu dihilangkan, ya kan? Sejarah keemasan Islam. Nah, antum dulu dibahas nggak di pesantren? Sejarah keemasan Islam secara rinci, sekilas saja. Iya. Maka begitu selesai tidak membekas, karena kan sekilas, iya, tidak akan membekas. Nah, itu pentingnya kita membahas ulang lagi. Zaman keemasan Islam hampir 1000 tahun lebih, ya kan? 1200 tahun lebih Islam ini menguasai dunia, sepertiga dunia. Islam luar biasa, ya kan? Ya. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu adalah agama yang rahmat. Hari ini bisa nggak kita lihat rahmat dari agama Islam itu? Apa ya simbol? Simbol berarti bukan rahmat. Semboyan Nah, ya. Kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk rahmat. Ya kan? Tapi kita tidak melihat hari ini. Maka kalau kita mengambil contoh pelajaran Islam atau kejayaan Islam hari ini tak bisa. Kan ada segelintir orang yang mengatakan, lihatlah negara mana sekarang ini yang mencontohkan atau sudah berhasil dalam keislamannya. Tentu tidak ada. Ya kan? Karena Islam ini dalam kondisi tidak diamalkan hari ini. Dari tahun 1924 Masehi, Islam itu runtuh, peradaban Islam tak ada, hadarah Islam itu tak ada. Maka kalau kita mencari hari ini bahwa Islam itu mana yang agung tadi, ya nggak menemukan. Maka kalau mengambil contoh hari ini nggak nyambung, ya kan? Kita mengambil contoh peradaban Islam hari ini kan banyak studi banding kemana? Ke Amerika. Ke Amerika saya. Ada yang ke Amerika kan? Ya kan? Pejabat-pejabat itu studi banding ke Amerika, ke Australia, Rusia, ke Prancis, ke Rusia, ke Inggris. Ada yang na'udzubillah min zalik ke Cina. Israel, ke Cina. Maka tidak akan menemukan kebenaran Islam. Bagaimana menemukan kebenaran Islam? Maka kita harus mengkaji lagi kitab-kitab para ulama muktabar. Ulama-ulama yang mukhlis, yang menulis kitab itu dia jujur menuliskan sejarah-sejarah Islam, keemasan Islam. Maka kita menemukan dulu Islam itu betul-betul dirasakan, ya, umat seluruhnya, bukan hanya orang yang beragama Islam, tapi di luar agama Islam dia merasakan nikmat, merasakan rahmatnya Islam tadi itu. Tapi hari ini kita sendiri saja, orang yang agamanya Islam tidak merasakan. Kenapa? Karena memang Islam itu tidak diamalkan. Ya kan? Baik, saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini mungkin sudah sangat familiar sekali. Tapi kan banyak yang tidak paham maknanya ini apa sebenarnya kan? Ya, di surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang diseru ini? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jelas narasinya ya. Redaksinya kan jelas tuh. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah menyeru kepada orang yang beriman. Apa seruannya? Apa perintahnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, ini harus kita dudukkan. Yang dikatakan Islam secara kafah itu apa? Apakah kita hari ini sudah menjalankan Islam secara kafah? Menurut antum ini kan? Sudah kafah belum kita ini? Belum ya? Nah, ini. Berarti sudah sadar. Kenapa? Dia menyadari bahwa hari ini kita belum menjalankan Islam secara kafah. Ya kan? Nah, ini bentuk kesadaran. Karena kita paham. Kalau yang tak paham, dia mengatakan, sudahlah Pak Ustadz, yang penting kita sudah sholat, betul tidak? Iya, Ustaz. Ya kan? Yang penting kita sudah sholat, kita zakat, kalau Ramadan kita saum, sudahlah itu Ustaz. Jangan ekstrim-ekstrim kali menjalankan Islam, betul tidak? Betul, Ustaz. Iya kan? Padahal bukan ekstrim, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengimani Al-Qur'an. Kan perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Ketika Allah mengatakan sebuah perintah yang utuh, udkhulu fis-silmi kafah, maka di ayat lain itu Allah
mulai membreakdown satu persatu perintahnya. Ya kan? Coba saya tanya dengan antum, ada berapa jumlah ayat di Al-Quran yang bunyi teksnya itu kita tahu itu perintah, tak perlu pandai bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu, tahu kan? Semua orang tahu bahwa itu panggilan orang yang beriman. Ketika Allah menyeru kepada orang yang beriman, ada nggak perintah di ayat selanjutnya, di sambungan ayatnya? Ada. Pasti ada. Iya kan? Ketika Allah memanggil, menyeru, pasti ada yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ya. Kenapa diseru orang yang beriman? Karena Allah memahami hanya orang yang beriman yang mampu menjalankan seruannya. Clear ya? Kalau tidak merasa beriman, kalau dia tak beriman, maka ayat ini berat. Sangat berat dilaksanakan. Kalau kita lihat zaman keemasan Islam dulu, di zaman sahabat dulu, ketika ayat itu berangsur-angsur turun, kita tahu kalau kita baca sirah nabawiyah, ya kan? Perjalanan hidup Rasul dan para sahabat tadi itu, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Rasul dan apa yang diperjuangkan, maka kita mengetahui ya apa saja yang sahabat Rasul dan para sahabat itu lakukan. Ketika ayat perintah Allah itu turun, ya ayyuhallazina amanu, gitu kan narasinya. Bagaimana reaksi sahabat kalau kita baca itu? Senang atau marah? Senang lah, Ustaz. Gembira. Kenapa dia gembira? Karena dia merasa diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Jadi sungguh aneh hari ini ketika ada perintah dia tak setuju, tapi dia mengklaim dirinya beriman. Aneh juga. Nah, ini membedakan kualitas keimanan sahabat. Perlu nggak dicontoh sahabat ini? Perlu sekali. Perlu. Kalau kita mau berkumpul nanti di yaumil kiamah, berkumpul Rasul dengan sahabat. Kalau kita mau berkumpul kepada mereka. Kalau ia tidak, ya silakan saja, tidak usah dicontoh. Kenapa kita mencontoh mereka? Karena mereka ini adalah sudah diakui kebenarannya. Rasul uswatun hasanah, jelas, ya kan? Tidak ada yang meragukan lagi. Kalau dia meragukan berarti masalah keimanannya. Begitu juga sahabat, karena Rasul yang memerintahkan. Nah itu dia. Nah beda sambutan ayat tadi itu. Hari ini bukan hanya sambutan, tapi umat Islam tak memahami dalam konteks ayat Al-Quran tadi itu. Ya kan? Ketika ya ayyuhallazina amanu, gitu kan. Sudah diseru itu, ada yang tidur ngantuk, ya kan, di sudut-sudut masjid, betul tidak? Dia mengabaikan, seolah-olah tidak penting. Yang penting itu sudahlah, yang penting kalau sudah sholat sudah selesai, kita ini sudah beriman. Betul. Inilah masalahnya, sumber masalah tadi itu karena pemahaman Islam itu dijauhkan. Nah, apa itu? Yang hari ini kita tahu, kita ini tidak diatur oleh aturan Islam. Nah, ini bagi orang yang sadar. Kalau dia nggak sadar, ya dia nggak tahu bahwa ini adalah masalah. Nah, itu. Maka kita harus pahami konteks dari ayat tadi, udkhulu fisilmi kafah. Yang dikatakan kafah itu apa? Apa rujukannya? Nah, itu kan. Kalau kita buka lagi kitab-kitab para ulama, baik ulama klasik dulu dan ulama kontemporer, maka kita mengetahui bahwa kerangka dalam Islam tadi itu, ketika Allah bicara ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah, itu ada dua. Islam tadi itu akidah dan syariat. Akidah itu apa? Keimanan. Keyakinan, meyakini apa saja yang datang ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini kan keimanan. Iya. Yang paling utama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah clear, kita sudah selesai mengimani Allah Subhanahu wa taala, tak ada keraguan, maka kita akan mengimani keseluruhannya apa yang diperintahkan Allah, kan? Mengimani apa? Malaikat, mengimani kitab, mengimani Rasul, mengimani hari kiamat, dan juga mengimani qadar. Nah, kalau kita ini sudah clear akidah kita, memahami keimanan tadi itu, maka muncul tak ada keraguan. Nah itu. Jadi konsekuensi orang yang beriman, akidahnya yang benar, itu dia tidak mendustakan syariat. Syariat itu apa? Aturan. Nah, sekarang kita bahas ketika Allah menciptakan bumi ini, terus kira-kira Allah buat aturan enggak? Harus dibuat, Ustaz. Harus kan? Ya. Allah membuat bumi. Lantas Allah
ciptakan manusia untuk hidup di bumi. Ya kan? Tentu Allah buat aturan karena ini bumi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allah buat aturan karena kita menyadari bahwa kita hidup di bumi itu tidak selama-lamanya. Nah, kita hidup di bumi ini sementara saja sampai selesai umur kita, sampai azal kita selesai. Nggak ada manusia yang kekal abadi di dunia, tak ada kan? Kalau kita kita lihat fase kenabian itu kan Allah sudah selesai fase kenabian, Allah angkat, diganti lagi, ya kan? Setelah Nabi wafat diganti Nabi lainnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, tak ada nabi setelahku, kata Rasul kan? Maka yang ada apa? Diganti fase khilafah, ya kan? Fase khulafaur rasyidin yang bahasa itu sangat familiar kita dengar, iya kan? Nah itu fase itu sudah diangkat. Nah itulah fase-fase tadi itu. Kita bicara keimanan, keyakinan kita, maka melahirkan syariat. Anehnya, ada orang yang menentang syariat. Kan lucu, syariat ini kan amal. Orang yang menjalankan syariat itu aturan, maka dia berpahala. Itulah bentuk dia amal di dunia. Jadi kalau dia menolak syariat, berarti dia menolak beramal. Kalau menolak beramal, kira-kira selamat nggak nanti dia yaumil qiyamah? Ya enggak lah. Ya enggak, kan clear kan? Artinya apa? Syariat itu mengatur kita untuk hidup di bumi Allah agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi problem, tidak terjadi masalah. Karena syariat itu tidak diamalkan, hukum-hukum Allah, aturan Allah itu tidak diamalkan hari ini, maka terjadi kerusakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi. Ketika manusia itu berbuat kerusakan itu, lantas Allah timpakan azab, timpakan musibah, timpakan ujian. Agar apa Allah berikan itu? La'allahum yarji'un. Agar kembali kepada Allah. Yang dimaksud kembali kepada Allah itu apa? Kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariat Allah. Nah itu dia. Kalau kita nggak kembali, ya nggak bisa. Permasalahan akan datang terus silih berganti. Setelah virus corona ini, wabah jadi pandemi ini, kita nggak tahu masalah apa lagi yang Allah akan turunkan. Bisa nggak kita doa selesai masalahnya? Nggak bisa. Perkara muamalah harus diselesaikan muamalah. Setelah kita melakukan ikhtiar 100%, semaksimal mungkin baru kita berdoa. Itulah jalannya tadi. Kalau kita nggak melakukan ikhtiar, terus kita berdoa saja, ya kan Allah sudah tunjukkan jalannya tadi kan. Rasul sudah diutus sebagai contoh tadi. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Kan tinggal mencontoh kan. Kita nggak perlu mengamandemen Al-Quran, nggak perlu mengamandemen hadis kan. Nggak perlu, tinggal mencontoh saja. Nah itu, maka kita akan menemukan solusi tadi itu permasalahan. Kenapa? Karena Islam itu, syariat itu tidak diamalkan, maka muncullah masalah demi masalah. Nah itu dia. Ustaz ya? Ya. Baik Ustaz. Kepada pemirsa Idari TV yang ingin bertanya kepada Ustaz kita, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insyaallah akan kita tanyakan langsung kepada Ustaz kita mengenai pertanyaan yang telah pemirsa sampaikan. Baik, pemirsa Idari TV. Ustaz, Ya. kalau permasalahan seperti permasalahan sosial Ustaz, masalah sosial, ekonomi, maksiat seperti di negara kita ini Ustaz. Ya. Maksiat itu diperbolehkan, malah difasilitasi Ustaz. Ya. Itu termasuk problematika umat atau tidak Ustaz? Jelas. Masuk Ustaz ya? Problematika umat. Jadi problem itu ketika syariat itu tidak diamalkan, ya kan? Syariat Islam itu diganti dengan aturan manusia, ya kan? Kan Allah menciptakan bumi beserta isinya, termasuk manusia. Lantas Allah buat aturan. Ini bahasa yang paling sederhana saja. Allah buat aturan. Ketika aturan itu dilakukan, senang nggak pemiliknya? Senanglah. Senang ya. Nah, kalau misalnya kita nggak buat aturan, terus kita buat aturan sendiri, marah nggak pemiliknya? Marah dia Ustaz. Marah ya. Nah, itu. Contohnya begini. Kita buat rumah. Kita sebagai pemilik rumah. Lantas ada orang bertamu. Iya kan, bertamu di rumah kita.
Terus tamu tadi dia membuat aturan sendiri. Antum yang pemilik rumah tak boleh buat aturan. Marah nggak antum? Marah Ustaz. Marah kan? Rumah-rumah nah, Ya, itu kan. Sederhananya kan begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang membuat bumi, membuat manusia, lantas manusia tidak patuh. Dia buat aturan, dia campakkan aturan, pemiliknya dia buat aturan sendiri. Ini yang terjadi hari ini. Aturan Allah dicampakkan, diganti aturan manusia. Itulah kapitalis. Ketika Islam ditinggalkan, ya kan? Dalam cengkeraman aturan manusia, itulah kapitalis sekuler hari ini. Yang mencengkeram bukan hanya Indonesia, tapi di negeri-negeri kaum muslimin, dipecah belah kaum muslimin. Nah, maka terjadi permasalahan tadi itu. Apa permasalahannya? Ya jelas masalah semuanya, hulu hilir masalah. Termasuk tadi perzinahan, masalah tidak? Iya, masalah. Masalah. Iya kan? Pasti masalah perzinahan itu. Bagaimana mungkin perzinahan yang di Al-Quran tadi menurut aturan Allah, orang yang melakukan zina itu dirajam. Ya kan? Terus ayat itu diamandemen. Ya kan? Ini seolah-olah manusia ini lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ayat ini diamandemen, diganti. Ya kan? Ini kalau dirajam ini terlalu sadis. Ya kan? Tak manusiawi. Betul tidak? Yes, yes. Ya, dalam aturan sekarang. Maka tak boleh. Jadi kita buatkan saja tempat-tempat maksiat tadi itu. Jadi kita buatkan tempat tertentu maksiat. Jadi kalau yang mau maksiat, nah silakan datang ke sana kan gitu kan. Namanya diganti Ustaz ya. Namanya diganti. Jadi namanya itu diganti. Hari ini kan begitu. Supaya apa? Tidak terkena tidak terkesan itu ekstrim. Nah, soalnya begitu kan? Ya. Riba diganti bunga. Kalau bunga itu kan harum kesannya kan. Makanya riba itu umat ini melihat riba itu bukan sesuatu yang menjijikkan, yang mengerikan. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan riba itu dosa besar. Dan Allah paling murka kepada dosa riba. Iya kan? Riba tadi itu disamakan dengan dosa berzina. Iya kan? Nah, hari ini tidak dianggap kaum muslimin melakukan itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena diganti bunga. Namanya bunga tentu harum. Siapa yang nggak suka dengan bunga? Suka kan? Nah, itulah pengalihan tadi itu. Jadi pemahaman Islam, ajaran Islam yang murni itu digerus, digeser sedikit demi sedikit sampai kaum muslimin itu tak sadar dia. Kalau ajaran Islam itu, ajaran agamanya itu hari ini tak bisa diamalkan. Nah itu. Ya itu dia. Ya. Baik Ustaz, kepada pemirsa Idar TV yang ingin bertanya, kami masih menunggu pertanyaan dari pemirsa Idar TV. Silahkan isikan pertanyaan Anda atau pemirsa di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita tanyakan kembali kepada Ustaz. Ya. Ustaz, ada sebagian umat ini dia merasa tidak ada masalah Ustaz, dalam berkehidupan Ustaz, aman-aman saja. Malahan ada sebagian umat ini berpikiran yang penting kita kerjakan aja apa yang kita bisa makan udah cukup lah Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya baik, jadi caranya begini ya. Kalau kita ini ya dalam kondisi hari ini itu dia merasa baik-baik saja, merasa ini tidak masalah, sesungguhnya pemikirannya itu yang bermasalah. Mafhumnya itu yang masalah tadi itu. Sehingga yang dia tidak melihat kondisi hari ini yang sudah carut-marutnya luar biasa hari ini kan. Ya, semuanya apa yang dilakukan hari ini, aturan-aturan yang dibuat hari ini, yang berlaku hari ini bertentangan semua dengan fitrah kita sebenarnya. Ya kan? Ya. Kalau di dalam Islam ini kita ukur sesuai nggak dengan fitrah manusia. Hukum Allah tadi itu, syariat Allah tadi itu sesuai nggak dengan fitrah manusia. Contohnya begini, di dalam Islam itu pendidikan gratis. Antum memilih bayar atau gratis? Gratis, Ustaz. Gratis. Memilih pendidikan berkualitas atau yang biasa-biasa saja? Berkualitas, Ustaz. Berkualitas. Baik. Berarti jelas kan fitrah manusia tadi memilih gratis. Hari ini kan bayar. Iya kan? Apalagi hari ini pendidikan mahal-mahal. Berarti bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia mesti menolak. Kenapa? Karena aturan ini tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesehatan itu antum pilih gratis atau bayar? Gratis lah, Ustaz. Gratis ya. Terus
milih pelayanannya itu super class, high class, VVIP atau presiden terserah, atau ekonomi, super Pokoknya ekonomi. yang terbaik lah. Terbaik kan? Dalam Islam kesehatan itu sama. Karena manusia itu di mata Allah sama. Jadi kesehatan dalam Islam itu tidak membedakan. Tak ada kelas ekonomi A, ekonomi B, udah ekonomi dipecah lagi ya kan? Wah, sudah belangsak dipecah lagi ke belangsak. Nah, itulah aturan manusia. Nah, dalam Islam tak ada sama. Kalau misalnya ya suatu saat Islam ini bangkit, insya Allah tidak lama lagi, ya maka yang saya katakan tadi bahwa kesehatan tadi itu, rumah sakit itu tak ada kelas, sama semua. Ya kan, mau dari khalifahnya, ya kan, pemimpinnya, menterinya, sampai masyarakat awamnya itu sama. Pelayanannya sama. Nah, itu milih yang mana? Milih hari ini atau aturan Islam tadi? Aturan Islam. Nah, itu dia. Jadi tak bisa dipungkiri, pemirsa Idari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka aturan Allah itu sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia. Hari ini ya, dampak buruk dari aturan manusia, apalagi itu tidak bersumber dari Islam, apa itu aturan kapitalisme, liberalisme, sekulerisme tadi itu, ya, hari ini sudah ditarik-tarik kepada sosialisme, ya kan? Jelas dampak buruknya itu apa yang menjadi problematika umat hari ini, ya kan? Pemurtadan. Antum tahu nggak angka murtad orang Islam itu yang pindah agama? Kurang tahu, Ustaz. Tahu ya. Dulu ya, pasti kita tahu, sangat familiar tahun-tahun 90-an atau tahun 2000-an, Islam itu penduduk mayoritas di Indonesia. Ada yang mengatakan angkanya itu 90 sampai 95%. Betul tidak? Betul, Ustaz. Saya pernah baca ya, ada peneliti itu bukan hari ini, tapi kurang lebih 5 tahun atau 7 tahun yang lalu itu umat Islam itu tinggal kurang lebih di angka 75. Kalau misalnya 90 ke 75, berapa persen itu penurunannya? Sekitar 20-an saya. Hampir 20%, 50%. Kalau penduduk negara Indonesia ini 250 juta, 250 juta, 10%-nya berarti 250. 25 juta. Ya, 25 juta. Banyak atau sedikit itu? Banyak, Ustaz. Banyak menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada penjagaan. Agama ini tak ada yang menjaga. Ya kan, akidah manusia ini, umat ini tak ada yang menjaga. Antum mau beriman nggak beriman itu tak ada urusan negara. Negara tak ikut campur itu. Karena diserahkan bahwa itu adalah ruang-ruang private, terserah, itu urusan dia gitu kan. Padahal kalau di dalam Islam, tugas penguasa itu salah satunya menjaga akidah umat. Supaya apa? Supaya selamat nanti ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan beda. Nah, itulah ya. Salah satunya. Yang kedua adalah kemiskinan. Miskin nggak hari ini? Miskin, Ustaz. Miskin. Antum udah nikah belum? Belum, Ustaz. Umur berapa sekarang? 24, Ustaz. 24. Kenapa belum nikah? Sudah sarjana? Sudah kan? Sudah, Ustaz. Itulah pendidikan hari ini. Ya, sudah lama mendapatkan titel gelar sarjana, iya kan? Begitu tamat nikah tak berani, betul tidak? Iya kan? Kan itu dia. Hasilnya apa? Nikah tak berani, kerja masih mencari. Itu enggak? Itulah hasil dari pendidikan hari ini. Nah, beda generasi Islam dulu, ya. Bagaimana seorang yang paling familiar kita dengar itu, Muhammad Al-Fatih, ya kan? Menaklukkan Konstantinopel itu umur berapa? 21 ya, 21 tahun. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, generasi hari ini, umur 21 tahun ngapain? Baru tamat SMA, Ustaz. Baru tamat SMA. Kerjanya ngapa? Banyak di warnet. Di warnet. Bayangin. Generasi jauh sekali. Ya, ketika di dalam naungan Islam beda dengan di luar naungan Islam, hasilnya beda. Itulah pendidikan kemiskinan, nggak ada yang nggak mampu dia mengenyam pendidikan yang terbaik, ya kan? Hidupnya makan susah, kan hari ini ada itu sampai kelaparan, busung lapar. Padahal kita kenal negara kita ini adalah negara jamrud katulistiwa. Kalau orang luar itu mengatakan Indonesia itu kayak surga, semuanya ada. Kalau dulu kita masih kecil itu sering kita dengar lagu ya, apa lagunya? Tongkat dan kayu, batu jadi tanaman. Bayangin, batu saja bisa tumbuh rumput, saking suburnya.
Ya kan, kalau di luar apalagi di daerah Arab, batu ya batu saja, nggak akan tumbuh rumput. Wong tanahnya ya nggak tumbuh rumput kan. Pasir saja. Pasir dia. Nah itu ya. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya itu jauh. Betul tidak? Jauh saja. Yang kaya itu Masya Allah luar biasa, yang miskin itu sampai nggak bisa makan. Peduli nggak orang yang kaya? Enggak saja. Nggak peduli. Dia tetap Ya, numpuk kan? saja. Tetap numpuk. Nah, kita kan hidup bermasyarakat ini. Bagaimana tetangga kita yang rumahnya besar, pagarnya tinggi, ditutup terus 24 jam ya kan? Gimana kita mau namu ya kan? Nggak peduli. Dia nggak peduli mau makan atau tidak tetangganya. Karena itulah tadi dampak buruknya dari sistem hari ini. Dibuat kita tak peduli sesama muslim. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu bersaudara asal muslim lainnya. Iya kan? Ketika bersahadat maka itu saudara kita. Rasul menggambarkan muslim itu seperti satu tubuh. Iya kan? Iya. Kita merasakan nggak kalau kita ini sekarang itu satu tubuh sama muslim? Enggak. Nggak bisa kan? Satu ayat itu saja sulit kita mengamalkan. Kenapa? Karena itu harus ada yang menjaga. Itulah negara, itulah penguasa yang harus mengamalkan ayat tadi itu, memerintahkan rakyatnya, kepedulian. Negara itu mencontohkan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Atas ayat ini. Hari ini tak ada satupun ayat yang dicontohkan oleh penguasa. Betul tidak? Yes. Itu diserahkan. AIDS, iya kan? Dampak dari Prisek, betul tidak? Sampai hari ini nggak ditemukan obatnya. Ya kan, orang yang terkena AIDS dia mati HIV itu karena nggak menemukan obatnya. Padahal seluruh penyakit ada obat. Kenapa ini nggak ada obat? Berarti ini adalah murka Allah, azab dari Allah sehingga manusia nggak bisa menemukan obatnya. Ya kan? Narkoba, pornografi, aborsi, bencana lingkungan dan lain itulah dampak problematika karena tidak menerapkan syariat Islam. Yes. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa ini Ustaz. Baik. Yang pertama, sebelum kami ajukan pertanyaan kepada Ustadz, kami sampaikan kembali kepada pemirsa dari TV bahwasanya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, Ikatan Dai Riau atau IDARI hadir bersama umat dalam program IDARI Peduli, IDARI Berkurban. Kepada pemirsa yang ingin berpartisipasi atau ikut serta dalam program ini, bagi kaum muslimin yang ingin ikut serta atau ingin mendukung program IDARI Peduli atau IDARI Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 08366285560 atas nama Mukhlis. Untuk besar biaya kurbannya yaitu sebesar 2.350.000 per peserta. Kurban yang sudah dibayarkan atau pemirsa yang sudah mentransfer biaya kurbannya dapat mengkonfirmasinya ke nomor 0813 6575 2449 atau dapat juga pemirsa baca di pemberitahuan yang ada di running text. Baik Ustadz, ini pertanyaan pertama nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melihat problem yang begitu kompleks di Indonesia. Kenapa pemimpin Indonesia tidak mengambil Islam sebagai solusinya Ustadz? Padahal pemimpin Indonesia adalah orang Islam. Ini pertanyaan dari namanya nih Ustadz, agak unik nih Ustadz, pre-tutorial. Silakan Ustaz dijawab. Ustaz. Kenapa pemimpin Indonesia tidak mengambil Islam sebagai solusi? Iya, ya kan? Tadi itu pentingnya kita menanamkan keimanan kita. Yakin tidak bahwa Islam ini adalah sebagai solusi. Iya. Itu. Kalau dia tidak yakin, maka dia tidak akan mengambilnya. Berarti maka dipertanyakan keimanannya tadi itu. Masalahnya imannya Ustaz, ya? Masalah iman, gitu kan? Nah, jadi bagaimana? Ya terus dakwahkan, sampaikan kepada penguasa. Itulah pentingnya muhasabah lil hukam. Menyampaikan kepada penguasa, mengingatkan kepada penguasa, harus ada kelompok tadi, sekelompok yang terus dia mengingatkan kepada penguasa tadi itu, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, man abdalul jihadi, ya kan, kalimatul haq inda sultanin zair. Maka harus sampaikan, ya tugas siapa? Tugas para ulama. Ulama harus menjadi terdepan.
Siapa? Orang yang paling dekat dengan penguasa, itu tanggung jawabnya. Jika dia tidak menyampaikan, maka dia akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kan banyak nih ulama-ulama di sekeliling penguasa yang mudah aksesnya, ya kan? Kalau kita kan sulit ini. Sulit, maka ya dari TV inilah kita sampaikan, nasihat kita sampaikan, ya kan? Agar apa? Agar mengambil Islam sebagai solusi. Insya Allah Indonesia itu akan menjadi negara yang betul-betul superpower, negara yang sejahtera. Kalau menerapkan Islam tadi. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua ini Ustaz, dari Siti Nikmah Muawanah. Pertanyaannya, Ustaz, apa masalah terbesar yang menimpa bangsa ini? Hanya masalah yang terbesar Ustaz. Ya, masalah terbesarnya sudah jelas karena tidak menerapkan syariat Islam. Islam itu tidak diamalkan dalam berbangsa, dalam urusan negara. Islam itu tidak diamalkan. Syariat Islam itu tidak diamalkan. Jadi Islam itu hanya dijalankan dalam tataran individu saja. Maka dia tidak akan membawa kebaikan. Iya kan? Itu pun hanya berapa persen saja sih kalau bisa dilakukan. Kan ada syariat-syariat itu yang tak bisa dilakukan secara individu. Iya kan? Nah, harus dilakukan oleh negara. Nah itu. Misalnya dalam konteks kepemilikan umum, ya, milkiyah ammah, kepemilikan umum, air, api dan padang, hutan, iya kan? Itu kan harus dikelola negara, tak bisa individu mengelolanya. Nah itu, yang itu kepemilikannya itu harus kembali kepada umat tadi, yang itu tak sampai hari ini, maka pasti terjadi kesenjangan. Nah itu dia. Ya. Jadi jelas solusi terbesar, masalah terbesar adalah Islam tidak diamalkan dalam kehidupan bernegara. Nah itu. Baik Ustaz, ini kan kita tadi udah bahas masalahnya, udah bahas sumbernya. Sumbernya itu kan bahwasanya Islam ini tidak dijalankan Ustaz ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Ustaz yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa dampak kepada umat ketika kita hanya menerapkan Islam hanya dalam perkara individu saja? Ini pertanyaan dari Pipi Anasarin Ustaz. Ya, baik. Dampaknya ketika kita hanya menerapkan dalam tataran individu. Yang pertama tentu kewajiban tadi itu ada berapa banyak kewajiban yang tak bisa dilakukan secara individu. Maka kewajiban ini melekat, dia tidak akan gugur. Iya kan? Tak akan gugur kewajiban ini sebelum dilaksanakan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin dia nyaman dengan aktivitas individualnya saja? Kan kewajiban. Sementara kewajiban ini kan umum ini. Sebelum dilaksanakan itu menjadi kewajiban ain, fardu ain. Ini fardu kifayah. Sebelum dilaksanakan, kalau misalnya fardu kifayah tadi tak dilaksanakan, berdosa nggak semua itu? Berdosa kan? Sampai dilaksanakan baru gugur dosanya. Sama kewajiban-kewajiban. Satu misal begini, dalam Islam itu ada redaksi ayat itu yang sama persis, cuman ujungnya aja perintahnya yang berbeda. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Semua orang bisa melakukan karena tanpa ada negara ini bisa dilakukan. Ini individu. Ketika bicara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Ya kan? Bisa nggak dilaksanakan hari ini? Nggak bisa, Ustaz. Tak bisa. Ini kan wajib. Kan sama kutiba. Iya kan? Iya, Ustaz. Nah, terus kita nyaman. Atau kita menganggap wah ini bukan amalan, ini kan amalan negara. Iya kan? Maka ada muncul kaidah malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Ya kan? Maka sesuatu itu menjadi wajib. Apa? Perjuangannya menjadi wajib. Karena apa? Karena yang wajib tadi tak bisa dilaksanakan. Nah, jadi menegakkan syariat Islam itu tajul para ulama mengatakan tajul furud, mahkotanya kewajiban. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilaksanakan tadi. Nah, kewajiban-kewajiban tadi itu tak bisa dilaksanakan. Nah, itu jadi tak bisa kita nyaman dengan individu. Maka bagaimana caranya? Dakwahkan ke semua umat. Nah, itu. Agar apa? Agar tadi kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh negara itu bisa diamalkan, maka gugurlah kewajiban itu kepada. Sebelum itu dilaksanakan, maka itu tidak akan gugur. Bagaimana caranya? Ya kita harus ikut berdakwah. Kita tidak ridho bahwa hari ini kita diatur ya oleh aturan kapitalis, sekuler, liberal, sosial dan seterusnya. Kita jangan ridho. Bentuk ketidakridoan itu kita bangkit, kita dakwahkan kepada saudara kita, teman kita, kepada umat yang lain.
bahwa kewajiban ini tak bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya? Harus ada ini, baru bisa. Nah itu. Jadi nggak cukup kita ridho saja, nggak ridho tapi kita berdiam diri tak cukup. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan itu ya sekalipun mungkin ya sampai kita meninggal kewajiban ini tak terlaksanakan, insya Allah itu sudah gugur kewajiban. Kenapa? Karena kita tidak ridho dan kita bangkit, kita perjuangkan tadi itu. Kita tidak berdiam diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pemirsa IDARI TV, kami sampaikan kembali kepada para pemirsa bahwasanya IDARI sedang mengadakan program IDARI Peduli, IDARI Berkurban. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir miskin yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, IDARI atau Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program IDARI Peduli, IDARI Berkurban. Menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru Riau sekitar, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Bagi pemirsa IDARI TV yang ingin berkurban atau berpartisipasi dalam program ini atau ingin mendukung program IDARI Peduli atau IDARI Berkurban, dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 08366285560 atas nama Mukhlis dengan biaya atau dana kurban sebesar Rp2.350.000 per peserta. Bagi peserta IDARI TV, pemirsa IDARI TV yang ingin atau sudah mentransfer biaya kurbannya bisa mengkonfirmasi di nomor 081365752449 atau bisa juga membaca pemberitahuan ini atau pengumuman ini di running text yang ada di layar pemirsa IDARI TV. Baik, pemirsa IDARI TV yang dirahmati oleh Allah, inilah akhir pertemuan kita dalam acara Mutiara Islam menuju peradaban mulia. Kepada pemirsa IDARI TV, jangan lupa saksikan terus program Mutiara Islam menuju peradaban mulia setiap hari di jam 17.00 sampai 17.50 waktu Indonesia Barat. Saya Asnul Umair Siregar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.